Sekarang harus clear nih. Ya. DPT awalnya ketika diumumkan berapa ini di Gimuga ini? 813 yang mulia. 8 betul KPU? 813? Oke. Kenapa bisa tertulis 822 itu? Itu permohonan saja atau memang begitu? 822 itu ada di penetapan di Direkap tingkat kecamatan yang mulia. Oke, jadi ini clear ya. Kesalahan dalam Berarti proses. Anda tunggu saya dulu. Siap. Anda itu mau meyakinkan saya atau mau meyakinkan diri Anda sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, tentu tak asing lagi bagi kita nama Saldi Isra, Hakim Mahkamah Konstitusi yang sekarang menduduki jabatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Saldi Isra yang lengkapnya adalah Profesor Dr. Saldi Isra SH ini lahir di Paninggan, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat 20 Agustus 1968. Lelaki berusia 56 tahun ini sangat terkenal garang ketika memimpin sidang. Apalagi untuk sidang sengketa pilkada, kita melihat peserta sidang baik yang pemohon maupun termohon tidak bisa main-main. Kalau data kurang untuk hadir di persidangan, tanggungkanlah nanti rasa malu, karena Saldi akan mencecar dengan berbagai bentuk pertanyaan yang benar-benar mendesak. Dan jika tidak terjawab, Saldi tidak ragu-ragu untuk marah. Malah Saldi sering gebrak meja karena peserta sidang yang tidak cukup data. Kalau menjawab pertanyaan Saldi dengan cara berargumen yang dibuat dengan cara mengarang-arang, Saldi tidak akan segan-segan menonjoknya dengan berbagai bantahan. Dan Saldi juga akan menimpali dengan berbagai pertanyaan yang bertubi-tubi yang tajam dan mengarah sehingga terbongkar jadinya rahasia yang mengungkapkan argumen dengan mengada-ada atau mengarang-arang tersebut. Sahabat BN, ketika kita menyebut nama Saldi Isra, kita jadi ingat dengan nama seorang Hakim Agung Al-Kostar, garang, tidak bisa diajak kompromi, dan teguh pendiriannya untuk menegakkan keadilan. Memang kita akui sulit mencari orang seperti Saldi Isra di era sekarang ini di negeri ini. Tetapi untung saja Tuhan tampaknya mengutus seorang Saldi Isra ke bumi persada ini. Setidaknya Saldi Isra dapat menjadi teladan bagi generasi muda. Walaupun dia masih tergolong generasi muda saat ini, masih berusia di bawah 60 tahun. Sahabat BN, menarik bicara tentang Saldi Isra, orangnya low profile dan jauh dari sifat sombong, karena memang dia berasal dari orang sederhana. Kedua orang tuanya petani, dan malah pernah ketika dia mulai akan memasuki perkuliahan, orang tuanya keberatan karena tidak akan memungkinkan menurut kedua orang tua Saldi dia menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi, mengingat kehidupan orang tuanya yang susah. Namun Saldi Isra berusaha meyakinkan kedua orang tuanya. Ketika dia yakinkan orang tuanya bahwa dia kuliah tidak akan memberatkan beban kedua orang tuanya, dan dia akan berupaya mandiri, berusaha sendiri mencari biaya kuliah, kedua orang tuanya baru yakin. Menarik melihat kisah kehidupan seorang Saldi Isra ini, dari orang biasa dan malah dari orang yang pada awalnya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi hakim. Sebab beberapa kali dia masuk perguruan tinggi gagal, yang dimasukinya ITB. Gagal dan gagal terus dia masuk ITB. Akhirnya ketika dia pilih 3 pilihan
masuk perguruan tinggi, pilihan terakhirnya Fakultas Hukum, maka pilihan terakhir itulah yang lolos, dan disitulah Saldi Isra memutuskan untuk masuk perguruan tinggi Fakultas Hukum yang berawal dari ijazah SMA IPA. Sahabat BN, memang nasib peruntungan hanya Tuhanlah yang tahu. Akhirnya Saldi Isra, walaupun pada awalnya dia tidak ada berkeinginan untuk masuk ke Fakultas Hukum, tapi jangan main-main. IP-nya ketika menamatkan Universitas Andalas Padang di Fakultas Hukum, summa cum laude. Sahabat BN, menarik, sekali lagi saya ingin katakan menarik sekali kalau kita bicara tentang Saldi Isra. Ketika dia masih dosen di Fakultas Hukum UNAN, terkenal di Sumatera Barat, seorang Saldi, orangnya yang benar-benar sangat idealis, tidak bisa kompromi, dan anti korupsi. Terkenal sekali di Sumatera Barat. Si anak Padang ini, orang awak ini, getol sekali memperjuangkan semangat anti korupsi ketika dia masih aktif menjadi dosen UNAN Padang. Sahabat BN, tidak itu saja, Saldi Isra juga dikenal sebagai seorang penulis yang sangat aktif di media massa. Dulunya ketika dia masih belum menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, namanya sering sekali tampak di berbagai media cetak nasional dan lokal. Di harian Kompas, Saldi Isra dulu sangat dikenal sebagai penulis yang aktif. Sahabat BN, satu hal yang menarik kalau kita melihat Saldi Isra ini, komitmennya terhadap kebenaran. Dari dulu dia tidak segan-segan berlawanan dengan penguasa, baik penguasa yang ada di Sumatera Barat maupun di tingkat nasional, untuk sebuah kebenaran yang diyakininya benar. Itulah seorang Saldi Isra. Dan selama dia menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, menggantikan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang tersangkut masalah korupsi dulunya, yang juga berasal dari Padang, kita melihat Saldi Isra benar-benar mewarnai Mahkamah Konstitusi. Beberapa kali kita melihat dia berani berbeda pendapat dengan hakim lain dalam putusan tertentu. Saldi akan dilantik pada Selasa depan bersamaan dengan pelantikan komisioner KPU. Ucapan selamat dari kolega serta para mahasiswa diterima Saldi yang menggantikan Patrialis Akbar. Saldi enggan berkomentar tentang jabatan barunya sebagai hakim MK, dan Saldi Isra bersedia nonaktif sebagai dosen dan melepas jabatan Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas serta Komisaris Utama PT Semen Padang. Sahabat BN, menyebut nama Saldi Isra mengingatkan kita kepada sebuah danau yang ada di Ranah Minang, Sumatera Barat, Danau Singkara. Danau Singkara ini sangat terkenal dengan ikan bilinya. Banyak orang mengatakan orang di sekitar Danau Singkara itu termasuk di Paninggahan, orangnya banyak yang cerdas-cerdas. Walaupun orang tuanya kebanyakan kerjanya hanya sebagai petani tradisional. Banyak orang beranggapan bahwa kecerdasan orang yang berada di sekitar Danau Singkara itu karena protein ikan bili. Apakah benar atau tidak? Tentu yang jelas memang terkenal orang di sekitar Danau Singkara itu anak-anaknya cerdas-cerdas. Sahabat BN, tepat pada tanggal 11 April 2017, Presiden Joko Widodo resmi melantik Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra untuk menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi yang merupakan benteng terakhir penjaga konstitusi. Pria kelahiran 20 Agustus 1968 ini berhasil menyisihkan dua nama calon hakim lainnya
yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi pada 3 April 2017. Selain Saldi, Pansel Hakim MK saat itu juga menyerahkan 2 nama lainnya, yakni dosen Universitas Nusa Cendana NTT Bernal L. Tanya dan mantan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Wicipto Setiadi. Putra pasangan Ismail dan Ratina ini mempunyai nama sejak lahir hanya Sal, 3 huruf saja. Ketika hendak mendaftar masuk SD, kepala sekolah menanyakan kepada sang ayah perihal namanya yang terlalu pendek. Sang ayah pun menambahi namanya dengan di belakang namanya menjadi Saldi. Barulah pada kelas 6 SD, ia menambahkan nama Isra sebagai nama belakangnya yang merupakan singkatan dari nama kedua orang tuanya. Menurut Saldi, Isra itu kepanjangannya Ismail dan Ratina. Mengingat perjalanan masa lalu pendidikan Saldi, ia menyebutnya dia tersesat ke jalan yang benar. Ceritanya begini, Saldi yang mengambil jurusan fisika pada masa SMA tidak pernah terbayang untuk mengambil jurusan ilmu hukum olehnya. Seperti kebanyakan anak muda seusianya kala itu, cita-citanya hanya masuk Institut Teknologi Bandung atau ITB, atau masuk Akabri, apalagi ia memiliki nilai di atas rata-rata dan tubuhnya pun tinggi berdegap. Ia pun memilih untuk mengikuti PMDK ke ITB. Namun siapa sangka, takdir belum berpihak padanya. Ayah 3 anak ini pun tak patah arang. Ia kembali mencoba peruntungannya dengan mengikuti Sipen Maru pada tahun 1988 untuk jurusan Geologi ITB. Kembali ia harus menelan pil pahit ketika namanya tak lolos. Meski banyak omongan yang hendak mengecilkan semangatnya untuk menjadi mahasiswa ITB, Saldi tetap bersikeras untuk kembali mengikuti MPTN pada tahun 1989 dan kembali beroleh kegagalan. 2 kali gagal akhirnya membuat Saldi memutuskan hijrah ke Jambi untuk mencari kerja. Usai merasa uang yang dimilikinya cukup untuk melanjutkan kuliah dari hasil kerjanya di Jambi, Saldi kembali mencoba peruntungannya. Pada tahun 1990, ia kembali mendaftar masuk MPTN. Namun jika sebelumnya ia memilih jurusan IPA, maka ia beralih menjadi IPC dengan pilihan jurusan yang pragmatis. 3 jurusan tujuannya, yakni jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas, dan terakhir jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas. Pilihan terakhir inilah ternyata yang membuat Saldi lulus. Pada akhirnya Saldi pun lolos MPTN, namun pada jurusan yang tak ia duga sebelumnya, ilmu hukum. Namun keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tercapai juga. Ia pun kembali ke Padang dari penentuannya ke Jambi. Namun berita lolosnya Saldi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas tidak serta-merta disambut baik oleh keluarganya di Paninggan, Solo. Keluarganya menginginkan Saldi tetap bekerja untuk menyokong perekonomian kedua orang tuanya. Akan tetapi, Saldi berhasil meyakinkan keluarganya bahwa kuliahnya nanti tidak akan memberatkan perekonomian keluarga. Untuk itulah, setiap akhir minggu, Saldi memutuskan mengajar di Madrasah Aliyah dekat dengan kampung halamannya, Peninggahan. Bagi Saldi, menjadi mahasiswa Fakultas Hukum benar-benar pengalaman baru. Jika sebelumnya ia lebih familiar dengan rumus-rumus matematika dan fisika, kala itu ia harus banyak membaca dan menulis. Ia tetap tekun menjalani masa perkuliahannya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan akhirnya menghasilkan indeks prestasi semester 3,71. Ia lebih teryakinkan bahwa pilihannya tidak salah ketika pada semester 2 Saldi meraih IP 4. Maka tak mengherankan ketika menamatkan pendidikan S1 pada tahun 1995, Saldi mendapatkan predikat summa cum laude
dengan IPK 3,86. Usai menamatkan pendidikan S1, Saldi yang merupakan lulusan terbaik langsung dipinang untuk menjadi dosen di Universitas Bung Hatta hingga Oktober 1995 sebelum akhirnya Saldi berpindah ke Universitas Andalas Padang. Saldi pun mengabdi pada Universitas Andalas Padang hampir 22 tahun lamanya sambil menuntaskan pendidikan pasca sarjananya yang ia tuntaskan dengan meraih gelar Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia tahun 2001. Kemudian pada 2009 ia berhasil menamatkan pendidikan doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan predikat lulus cum laude. Setahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai guru besar hukum tata negara Universitas Andalas. Di sela kegiatannya sebagai pengajar, Saldi dikenal aktif sebagai penulis baik di berbagai media massa maupun jurnal dalam lingkup nasional maupun internasional. Itulah sahabat BN sekilas kisah tentang sosok seorang Saldi Isra. Terhadap sidang sengketa pilkada serentak yang sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, tentu saja rakyat berharap agar Saldi Isra bisa mewarnai Mahkamah Konstitusi untuk bisa memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.